ketika masalah dilihat adalah sebagai sebuah beban berat, maka itulah yang terjadi. Kemudian saya mengambil gelas di depan beliau, kemudian gelas itu saya isi air. Setelah ada airnya, maka saya berikan gelas ini garam beberapa sendok. Kemudian saya aduklah garam yang ada di dalam gelas tersebut. Kemudian saya bilang kepada beliau, coba ibu rasakan airnya. Dia bilang, jelas asin lah Pak Aris. Coba dia dirasakan. Kemudian beliau merasakan sedikit dan ternyata memang asin. Jelas, karena diberikan garam, kurang lebih sekitar 3 sendok. Bayangkan gelas yang sedemikian kecil, diberikan 3 sendok garam. Nah, kemudian saya bertanya kepada beliau, bagaimana cara ibu agar air yang dikasih garam itu tidak asin? Dia bilang, kalau boleh milih Pak Aris ya, gak usah dikasih garam, biar tetap tawar. Oke, tapi sudah ada tuh, harus dikasih garam. Apa dia bilang? Dikasih air lagi Pak Aris. Jadi dimasukkan air lagi ke gelas itu. Sehingga yang asin keluar tergantikan dengan yang tawar. Oke, coba lakukan. Nah, dilakukanlah oleh beliau. Kasih lagi dikocorin itu. Karena ini bagian dari terapi. Setelah yang di dalam keluar, di bawahnya ada mangkok gitu. Yang dalam keluar, kemudian dikocorin lagi sehingga benar-benar tergantikan tuh air. Kemudian saya bilang, dicoba. Coba rasakan. Iya, udah tawar, ada asin-asin dikit tapi sudah tawar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia kaget karena saya kasih garam lebih banyak lagi di gelas yang sama. Saya kasih 4 sendok dan saya aduk. Kemudian saya bertanya, sekarang gimana rasanya? Ya asin lagi lah. Saya bilang itulah masalah. Jadi kadang-kadang masalah kita, satu belum selesai sudah datang lagi masalah berikutnya. Satu belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Saya tanya, bagaimana garam dimasukkan ke air, tapi airnya tidak asin? Dia bilang, sudah Pak Aris, saya nyerah. Gitu. Saya bilang gini, Bu, kalau saya punya segenggam garam, kemudian saya masukkan ke Danau Toba, kemudian saya aduk sebisa mungkin Danau Toba yang sedemikian luas, saya gerak-gerakkan titik di mana garam saya lemparkan tadi, dan saya ambil airnya, kira-kira apa yang Ibu rasakan pada air di Danau Toba itu? Jawaban dia, jawaban dia apa? Ya tawar lah. Kenapa tawar? Kan airnya banyak, danaunya luas, garamnya sedikit. Kemudian saya bilang, kan sama-sama satu genggam. Kenapa? Kok garam tadi nggak terasa? Mulai dia paham. Kenapa ibu mengangguk-ngangguk? Ya, saya paham Pak Aris. Apa? Ternyata sebenarnya bukan garamnya yang membuat asin, tetapi wadah saya yang terlalu sempit. Airnya terlalu sedikit. Artinya adalah ketika hari ini Bu Endang Ekowati ada masalah, Pak Fathullah ada masalah, Bu Samsiah ada masalah. Jangan pernah salahkan masalah. Tapi lihatlah, apakah wadah kita terlalu sempit untuk masalah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian pada hambanya
pada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan wus'ah, kapasitas. Nah, kapasitas wadah, kapasitas itu yang memperlihatkan seberapa banyak orang memiliki daya tampung, daya kuat, daya kemampuan. Jadi ada sebuah ilustrasi begini. Dengarkan ilustrasi ini. Ini terkait dengan terkait tentang rizki. Pak Ali, Pak Imron, dan Pak Untung. Nah, Pak Ali ketika hujan deras, dia membawa gelas yang kosong di atas kepalanya. Pak Imron membawa ember kosong di depan tubuhnya. Naruh tuh ember kosong. Pak Untung tidur ketika hujan deras. Nah, sekarang saya tanya ke Bu Endang Ekowati. Coba dibebaskan mic-nya. Biar ada komunikasi. Boleh Bu Endang dibebaskan mic-nya. Pak Fatullah. Nah, boleh Bu Endang dulu. Oke. Bu Endang. Dari mana Bu Endang? Saya dari Kebumen, Pak Dr. Masya Arif. Allah. Masya Allah. Kebumen ya. Ya, saya sekitar 3 bulan lalu ngisi di Kebumen di guru-guru sebuah sekolah. Baik, Ya, Alhamdulillah. Bu Endang, Pak Ali bawa gelas yang kosong. Pak Imron bawa ember yang kosong. Pak Untung ketika hujan deras tidur di kamarnya. Kira-kira menurut Bu Endang, siapa yang akan mendapatkan banyak air ketika hujan reda? Pak Ali gelas, Pak Imron ember, Pak Untung tidur dia. Siapakah yang kemungkinan bisa mendapatkan air yang lebih banyak? Coba Bu Endang bisa dijawab. Yang bawa ember. Oh, ember. Nah, itulah jawaban 90%. Jawaban 90% dari jamaah saya. Sekarang saya berikan ilustrasi. Ketika hujan reda, Pak Ali membawa gelas kepada istrinya. Istriku, inilah air segelas yang aku dapatkan. Upaya hujan-hujanku kedinginan kena angin. Istrinya bilang, Alhamdulillah Pak. Tapi kenapa hujan sedemikian beras? Kok Bapak cuma bawa segelas air, padahal air sedemikian banyak. Kemudian Pak Imron pun bawa ember dengan bangga. Istriku, inilah hasil kerja kerasku. Air seember, lebih banyak dibanding dengan Pak Ali. Kemudian Pak Untung yang sedang tidur dibangunkan istrinya. Ayah, bangun ayah, sudah asar. Sholat jamaah, sholat di masjid. Hujannya sudah reda. Ayah, tetangga-tetangga banyak loh dapat air dari hujan tadi. Kok ayah malam tidur? Kemudian sosok Pak Untung ini bilang, "Shh, kenapa? Tenang Bu. Ayah insya Allah lebih banyak air yang ayah dapat dibanding dengan mereka. Bagaimana? Kan ayah tidur. Ayah punya empang. Lihat, ternyata yang membedakan antara Pak Ali, Pak Imron dengan Pak Untung itu adalah wadah. Jadi bukan hujan-hujanannya, wadahnya. Bisa jadi kita melihat kok malam tidur sih. Habis zuhur, ya habis zuhur boleh tidur sebentar itu sebenarnya sunnah. Apa yang terjadi? Ternyata Pak Untung sudah mempersiapkan empang yang sedemikian luas sebelum hujan terjadi. Itulah yang dinamakan kapasitas. Makanya kalau tiba-tiba ada orang yang kok rezekinya sedemikian mudah, kok sedemikian banyak dia bisa sedekah, nah di situ ada orang-orang yang tidak terlihat aktivitas kerja ketika pas hujan, tetapi ternyata banyak rezekinya. Nah itu kapasitas.
Kenapa di awal ini saya coba cerita tentang garam dan empang ya? Ternyata inilah yang hari ini ingin saya sampaikan. Nah, insya Allah materi ini bisa menjadi bagian dari pelajaran indah bagi kita. Rumus ujian, rumus masalah. Bapak dan Ibu boleh di screenshot, boleh dicatat ya. Nanti karena di akhir materi ini kita praktek. Ternyata ada masalah yang langsung bisa lepas, terutama masalah sakit ya. Yang insya Allah kita langsung bisa praktekkan nanti. Yang kakinya susah jalan, sakit, yang punya saraf kejepit, yang pusing terus, atau yang mengalami ketidaknyamanan. Yuk, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan materi ini menjadi wasilah kedekatan hamba-hambamu yang ada di sini untuk lebih dekat denganmu dan menjadi bagian dari solusi dari masalah-masalah yang selama ini Engkau berikan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mulai yang pertama. Rumus masalah. Yang pertama, masalah tidak pernah salah orang. Masalah tidak pernah salah orang. Jadi kalau ada orang berkata, kok masalah ini untuk saya? Saya sudah sholat, saya sering puasa, saya berbagi, saya baik sama orang-orang. Kok bisa-bisanya ya Allah saya itu ditipu oleh orang? Nah, ya Allah tetangga saya yang jarang ke masjid, yang dia juga tidak melakukan banyak hal, kok malah tenang-tenang saja. Anaknya sukses-sukses, hidupnya kelihatan nyaman, rezekinya lancar. Tapi, nah, itu. Kok saya? Nah, itu ada orang-orang yang bisa jadi seperti itu. Orang-orang kafir yang tidak menyembahmu, bisnisnya lancar, tokonya laris, hidupnya nyaman. Kok saya begini? Nah, gitu. Jadi ketika kita mengatakan seperti itu, kita lupa. Kita lupa. Ternyata Allah punya cara terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba lihat. Yang pertama, masalah tidak pernah salah orang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah salah memilih orang ya. Jadi setiap kali ada ujian, ada masalah, itu sesuai dengan kapasitas. Allah tidak akan memberikan ujian pada hambanya kecuali dengan sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan wadahnya. Yuk, kita lihat. Kalau ini kita yakini, kalau ini kita pahami, demi Allah, Allah lah yang memberikan kemudahan Nabi Musa untuk terbukanya air laut. Sehingga bisa berjalan di tengah-tengah lautan. Kanan kiri air, ada jalan yang dibuat oleh Allah untuk Nabi Musa. Allah pula lah yang menjadikan dingin api untuk Nabiullah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud. Laknatullah. Allah juga yang menyelamatkan Nabi Yusuf ketika di sumur yang sedemikian pengap. Allah juga yang menyelamatkan Nabi Yunus ketika tertelan oleh ikan. Allahnya para nabi itu sama dengan Allahnya kita. Artinya adalah yakini sesungguhnya apapun masalah yang diberikan oleh Allah, Allah lah zat yang memberikan solusi dari masalah itu. Yang pertama dicatat, masalah tidak pernah salah orang. Yang kedua, masalah itu, musibah itu, sakit itu selalu hadir tepat waktu. Jadi tentu anak bayi
Beda masalahnya dengan kita yang sudah dewasa. Tentu bagi bayi masalahnya makan, minum, dan itu pun Allah menunjukkan kepada kita bayi yang belum bisa jalan, bayi yang belum bisa ngomong. Nangis saja dia memberikan tanda, ibunya datang langsung untuk memberikan mimik susu. Ketika pun dia buang air besar di tempat, nggak ada yang marah. Bahkan ibunya dengan sabar kemudian mengganti popok. Masalah bayi tentu beda masalahnya dengan kita. Tentu masalah orang yang belum nikah beda dengan yang setelah nikah. Masalah yang sudah punya anak beda dengan yang belum dikarunia anak. Masalah yang usianya hari ini sudah pensiun tentu beda yang hari ini sedang aktif bekerja. Artinya adalah masalah hadir tepat waktu. Yakinilah, ujian yang diberikan oleh Allah tidak pernah salah orang, tidak pernah salah waktu. Itu yang kedua. Jadi kita lanjut ke yang tiga. Yang ketiga, masalah pun hadir tepat tempat. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah hari ini untuk Gaza, untuk Palestina, itu tepat orang, tepat waktu, tepat tempat. Coba kalau masalah itu diberikan kepada kita yang hari ini ada di Indonesia, nggak akan kuat. Lapar 3 hari aja belum tentu siap. Nggak ada air minum, teriak-teriak tuh. Jadi inti yang ketiga adalah Allah menghadirkan masalah itu selain tepat orang, tepat waktu, tepat tempat. Jadi ini harus kita yakini. Jadi masalah dan ujian yang diberikan oleh Allah itu memang sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakini yang ketiga ini. Tidak salah tempat. Kenapa sih kok diberikan kepada kita, yang lain enggak? No, yang lain pun punya ujian juga. Gitu. Baik. Kemudian kita masuk ke yang keempat. Nah, kita lihat setiap manusia akan diuji oleh Allah. Kita coba lihat ya. Ini ada video. Saya akan jelaskan video ini. Insya Allah terlihat ya. Ini ilustrasi tentang ujian. Yang pertama, beruang kecil ini ibarat ujian, orang yang diuji. Sedangkan singa yang lari mengejarnya itu adalah ujian. Saya akan bahas satu persatu. Apa yang dilakukan oleh anak beruang ini ketika dikejar oleh singa? Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar. Usaha sekuat tenaga. Jadi tidak diam. Langsung tiba-tiba pasrah nggak ngapa-ngapain. Jadi yang pertama adalah ikhtiar. Ternyata ada ujian berikutnya. Tidak sampai seberang. Ternyata tidak sampai seberang. Coba kita lihat. Akhirnya terjatuhlah anak beruang ini. Dan ketika dia terjatuh, Allah menyertakan kayu lapuk bersama jatuhnya anak beruang. Itu cara Allah membantu hambanya. Ada kayu lapuk di situ. Dan inilah cara Allah menolong hambanya tepat waktu, tepat tempat. Coba bayangkan, ada kayu yang tepat, tepat beratnya, tepat mampu untuk arung jeram bagi anak beruang. Yang kedua kita lihat, ternyata ikhtiar yang dilakukan anak beruang, Allah tidak menyia-nyiakan. Yang ketiga, lihat, singa ini ternyata tidak pernah menyerah, menunggu di tempat yang akan dilewati oleh anak beruang. Apa yang terjadi? Masya Allah. Disinilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika anak beruang ini benar-benar dalam sebuah kondisi kritis, tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi upaya dia mampu untuk menghindari singa.
benar-benar dalam sebuah kondisi yang sangat, 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 sangat kritis. Tiba-tiba, di antara teriakan anak beruang ini, cabikan cakar-cakar dari singa, tiba-tiba Allah membuat singa ini balik kanan. Ketakutan. Kenapa? Ternyata Allah mengirimkan induk dari beruang ini. Coba bayangkan, siapa yang beritahukan maknya hadir tepat waktu? Padahal sedemikian panjang sungai. Siapa yang memberitahukan beruang ini dalam bahaya? Jadi kesimpulannya adalah ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Kita tidak bisa menggantungkan pada siapapun. Ada Allah yang menatap, ada Allah yang melihat, ada Allah yang berikan ujian, ada Allah yang berikan solusi. Tapi syaratnya adalah bergerak, ikhtiar. Nah, kita langsung coba lihat di sini. Ayah Bunda, ada sebuah penelitian. Hidup itu 10% adalah apa yang terjadi, dan 90% adalah bagaimana kita merespon. Bagaimana kita merespon masalah itu. Jadi 10% itu adalah ujian, 90% adalah bagaimana kita merespon. 10% itu omongan orang-orang, 90% bagaimana kita merespon. 10% itu adalah apa yang terjadi, 90% adalah bagaimana kita memberikan respon atas ujian-ujian itu. Kita akan coba pelajari dengan praktek ya hari ini, bahwa karena saya tidak bisa merubah peristiwa, maka saya harus belajar bagaimana memberikan respon atas peristiwa itu. Saya tidak bisa mengontrol event, tapi saya bisa mengontrol respon saya terhadap event tersebut. Baik, bagi ayah bunda sudah ini ya, sudah purna tugas. Semoga dengan purna tugas ini ayah bunda lebih mampu. Oke, mohon maaf sepertinya terjadi eh, masalah di ini ya, internet. Sebentar, saya akan atur terlebih dahulu. Sebentar, saya akan ganti sinyalnya. Mohon maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang ya. Saya sudah bebaskan juga mic-nya tadi. Oh, melek melotot jadi kunci itu Iya, ya. mohon maaf ya sinyalnya hilang. Oke, tolong nanti kalau sinyalnya hilang saya diberitahu Pak jadi atau host ya. Karena di sini kadang-kadang saya nggak melihat, oh ternyata ada gangguan. Baik, saya mute semua lagi biar tidak ada suara masuk. Nah, kita akan langsung coba praktek ya. Kita praktekkan ilmu pada pagi hari ini dan insya Allah semua nanti akan mendapatkan hikmah dari materi hari ini. Kita langsung saja. Yang pertama tadi, masalah tidak pernah salah. Masalah selalu tepat tempat, tepat waktu, tepat orang. Kemudian yang luar biasa adalah sesungguhnya apapun masalah yang kita rasakan itu ternyata Allah tahu. Bagaimana tipsnya? Nah, kita langsung masuk ke tips langsung ya, biar nanti kita banyak praktek. Ada 7 tips ya. Yang 7 tips ini menjadi bagian dari satu solusi ya. Satu solusi
yang insya Allah kita akan langsung eh, buktikan. Apa tipsnya? Yang pertama, tolong dipahami ini. Bagaimana kita menghadapi ujian musibah? Tips yang pertama adalah kita mengakui. Yang pertama, mengakui. Kita mengakui, ya, kita mengakui bahwa semua masalah itu dari Allah, semua ujian itu berasal dari Allah, dan kita mengakui, ini yang luar biasa, mengakui ini. Apapun masalah, ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah juga diakibatkan oleh kezoliman kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam langsung berkata, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, konsep pertama ketika kita mendapatkan ujian adalah kita ngaku semua ini diizinkan oleh Allah, dan kita ngaku ini juga akibat dari kezaliman kita, kemaksiatan kita, dosa kita, kesalahan kita. Kita merendah di hadapan Allah. Saya salah ya Allah, saya zolim ya Allah. Jadi ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dimasukkan ke dalam ikan oleh Allah Azza wa Jalla. La yukal Kalau Nabi Adam adalah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Jadi konsep yang pertama adalah saya ngaku salah, saya ngaku zalim. Ya Allah, sakit yang Engkau berikan kepadaku karena kezaliman saya. Banyak dosa yang saya lakukan, banyak ibadah yang saya tunda dan saya tinggalkan. Saya salah ya Allah, saya zalim. Itu konsep yang pertama ketika kita mendapatkan ujian. Jadi jangan pernah mengevaluasi dan melihat orang lain sebagai sumber permasalahan, tapi kita lihat dari dalam diri kita. Rabbana zolamna anfusana wa illam tafilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah dan bunda, apa yang harus kita lakukan setelah kita ngaku zalim? Yang kedua adalah menerima. Bagaimana kita bisa melepas kalau kita tidak pernah menerima? Terima, ya Allah, saya terima ujian ini. Saya terima pesan cintamu kepada hamba. Saya terima. Jadi kalau kita menerima, kita benar-benar ikhlas menerima ujian, maka lihatlah keajaiban yang terjadi. Ini cara memperluas kapasitas seperti danau tadi. Saya menerima ya Allah gejala stroke yang saya rasakan hari ini. Saya menerima ya Allah ujian yang Engkau kirimkan kepada hamba. Saya menerima. Coba lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Di saat dia sangat mencintai anaknya bernama Ismail. Harus dikirimkan ke negeri yang sangat gersang bernama Bakkah. Hari ini Makkah namanya. Tidak ada air. Tidak ada kehidupan. Tapi lihatlah. Karena ini adalah Allah yang menyuruh. Allah yang memerintah. Saya menerima. Coba lihat. Ternyata dari Ibroh kisah-kisah terdahulu kita bisa ambil hikmahnya. Yang ketiga, setelah kita mampu menerima, maka yang ketiga adalah kita harus bersedia melepaskan ketidaknyamanan, melepaskan kebencian, melepaskan rasa sakit hati, melepaskan dendam, melepaskan hal-hal negatif yang selama ini numpang di dalam tubuh kita. Ya Allah, saya bersedia melepaskan sakit yang hamba rasakan. Hamba juga bersedia melepaskan kebencian hamba kepada si A, si B, si C.
dendam hamba, sakit hati hamba, ketidakmampuan hamba memaafkan. Jadi benar-benar menyadari kita bersihkan dulu diri kita. Tazkiyatun nafs. Melepaskan hal-hal yang selama ini menjadikan ketidaknikmatan ibadah. Melepaskan sakit hati. Ketidakmampuan memaafkan. Melepaskan kebencian. Melepaskan sifat-sifat negatif. Suka membicarakan ghibah. Melepaskan amalan-amalan maksiat. Melepaskan tazkiyatun nafs. Dan ayah dan bunda, setelah kita yang pertama adalah mengakui, yang kedua adalah menerima, yang ketiga adalah melepaskan. Dan yang terakhir ialah kita bermohon kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, hamba pasrah kepadamu. Kalau sakit, sembuhkan hamba. Kalau ada masalah, berikan kemampuan hamba untuk mendapatkan solusi atas masalah hamba. Jadi, 4 konsep ini bisa langsung kita praktekkan pagi hari ini. Apapun masalah Anda, yakinilah itu dari Allah. Yang pertama, apapun masalah Anda, yakinilah Allah sudah punya takaran, tepat orang, tepat waktu, tepat tempat. Dan Allah pasti memberikan solusi. Sebagai sebuah kisah, ketika Siti Hajar berlari dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah, 7 kali bolak-balik dengan jarak yang sedemikian jauh dan masih banyak bukit-bukit. Bukan seperti sekarang ini yang datar, lurus, luas, lebar. Kalau dulu kan berbukit, berbatu, panas, terik, nggak ada AC-nya, nggak ada kipas anginnya. Siti Hajar lari dari sofa Marwah, Marwah sofa. Demi Allah, Hajar tahu, Siti Hajar tahu, Ibunda Hajar tahu kalau di sana tidak ada air. Ibunda Hajar tahu kalau tidak ada air di sana. Pertanyaannya, mengapa Ibunda Siti Hajar tetap berlari dari sofa Marwah, Marwah sofa? Jawabannya adalah, ada Allah yang punya air. Ingat, meskipun di sana tidak ada air, ada Allah yang punya air. Itulah kenapa ada hentakan dari kaki Ismail alaihissalam, dan yang luar biasa, air terpancar dan sampai hari ini Allah memberikan bukti yang dinamakan Zam-Zam. Kita lihat, ada Allah yang punya air, ada Allah yang punya solusi, ada Allah yang punya hidup, ada Allah yang punya takdir baik, ada Allah yang membersamai. Jadi, konsep sederhana ini akan saya simpulkan, biar nanti langsung kita praktek ya. Langsung saya praktek dengan ayah dan bunda yang hari ini punya masalah. Kesimpulannya adalah, sesungguhnya apapun masalah dan ujian, apakah sakit, apa musibah, ada Allah yang menentukan. Ada Allah yang menakar. Ada Allah yang memberikan solusi. Ada Allah. Jadi benar-benar yakin. Saya adalah hamba-Mu ya Allah. Hamba tidak kuasa, Engkau maha kuasa. Wahai Allah, masalahku besar. Itu kalimat kita di masa lalu. Sekarang kita rubah. Wahai masalah, Allah maha besar. Wahai masalah, Allah maha besar. Jadi sekali lagi ayah dan bunda, kalau kemarin Ibu Endang, Ibu Samsiah mungkin berkata, wahai Allah masalahku besar. Bu Suslida berkata, wahai Allah masalahku besar. Bu Yulia berkata, Bu Tuti berkata, Bu Sri Mulyastuti berkata, ya Allah masalahku besar. Sekarang kita rubah, wahai masalah, Allahku maha besar. Wahai masalah, Allah maha besar. Itu beda. Kalau kemarin kita ngeluh, ya Allah masalahku gede banget. Sekarang bilang, wahai masalahku, Allahku maha besar. Ketika kita melihat dari sisi itu, mengakui bahwa semua ini juga ada andil kemaksiatan kita, andil dari kesalahan kita, andil dari dosa-dosa kita, akui aja.
Terima dulu apa yang diberikan oleh Allah, diuji oleh Allah. Saya terima sakit ini ya Allah. Saya terima ujian ini ya Allah. Sebagaimana menerimanya Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur. Sebagaimana menerimanya Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika diletakkan di tanah yang gersang. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika harus berpisah dengan anaknya. Sebagaimana Nabi Adam ketika diturunkan dari surga. Sebagaimana Rasulullah menerima ketika dilempar oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah. Sebagaimana menerimanya orang-orang baik yang selama ini benar-benar dalam sebuah kondisi yang luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, akui semua dari Allah, akui karena dosa kita, terima dulu, lepaskan dengan memaafkan, lepaskan dengan taubat, lepaskan dengan ridho, lepaskan, dan terakhir adalah pasrah. Kita akan praktekkan bersama-sama. Insya Allah dengan praktek, maka nanti ayah bunda di sini baru merasakan, oh Masya Allah. Sekarang boleh ibu, ayah bunda yang sekarang punya sakit fisik, ngacung tangan atau langsung berbicara boleh. Saya bebaskan mic-nya nih. Saya bebaskan mic-nya. Ya, silahkan. Yang punya sakit fisik. Sakit lutut, Pak Ustadz. Boleh. Siapa yang sakit lutut? Ibu siapa namanya? Ibu Tuti. Ibu Susi. Ibu Sebentar. Tuti, Pak Ustadz. Baik, yang lain diam dulu ya. Sekarang Ibu Susi dulu. Tuti. Tolong Bu Susi Bu Susi ada dua nih. Bu Susi. Tuti, Pak Ustadz. Tuti, Ustadz. Bu Tuti. Oh, Tuti. Iya, Tuti Ibu Bogor. Tuti Bogor. Baik. Saya pengen ditampilkan nih Bu Tuti nih. Saya juga Bogor, Bu. Alhamdulillah. Ibu Tuti Kota Bogor. Baik. Saya pin ya biar nampak. Oh, Ibu Tuti nggak menampilkan ini ya. Siap, nampilin Pak Ustadz. Ini nggak kelihatan wajahnya ya, Bu Tuti. Kameranya, Bun. Iya, siap. Udah, Pak Kameranya, Ustadz. gitu. Kalau kameranya ada kan, saya bisa terapi itu. Sekarang sambil semua belajar ya, kita akan lakukan terapi. Ibu Tuti, sakit lutut kanan atau kiri? Kanan, Pak Ustadz. Sudah berapa lama? Sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Kalau sholat apa yang dirasakan? Keretek-keretek lututnya kalau jalan sakit. Kalau jalan Ya, nggak sakit. bisa nekuk. Ya, Kalau tahiyat enak nggak? nggak tahan lama. Kalau Nggak tahan berdiri lama. nggak tahan lama, kaki bawah sakit. Lutut kanan. Oke. Ya, Sekarang saya tanya Ibu Tuti, kalau rasa sakit 10 itu sakit banget, ini skala sakitnya. 9 itu turun, 8 turun, 7 turun, 6, 5 tengah-tengah sakitnya, 4, 3, 2, 1, 0 itu sembuh. Dari skala 1 sampai 10, sakitnya sekarang levelnya berapa? Kalau pedes kan cabai semakin banyak itu semakin pedes. Nah, sekarang ini berapa level sakitnya? 7 mungkin ya Pak Ustadz ya, karena Baik. kalau berdiri sakit banget. Ya. Ah, baik. 7. Nah, sekarang kita lakukan terapi. Ayah bunda yang lain boleh juga mengikuti sesuai dengan sakit masing-masing ya. Ini sudah kami praktikkan lebih dari 15 tahun dan hasilnya luar biasa. Ibu Tuti, sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, hamba mengakui hamba mengakui sakit yang hamba alami, sakit yang hamba alami, terutama lutut kaki kanan hamba, terutama lutut kaki kanan hamba, adalah kehendakmu, adalah kehendak-Mu ya Allah, adalah takdirmu, adalah takdirmu, adalah izinmu. adalah izinmu. Ya Allah, Ya Allah, hamba ngaku hamba ngaku sakit yang hamba alami sakit yang hamba alami karena kezoliman hamba sendiri. karena kezaliman hamba sendiri.
kurang mampu menjaga kesehatan, kurang mampu menjaga kesehatan, kurang mampu menjaga emosi, kurang mampu menjaga emosi, kurang mampu menjaga nutrisi. kurang mampu menjaga nutrisi. Hamba ngaku ya Allah, Hamba ngaku ya Allah, hamba zalim, hamba zalim. terkadang melakukan kemaksiatan, Terkadang melakukan kemaksiatan, berat melaksanakan ibadah. berat melaksanakan ibadah. Hamba zalim ya Allah. Hamba zalim ya Allah. Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana anfusana wa illam taghfir lana wa in lam takfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna lanakunanna minal khasirin. minal khasirin. Hamba ngaku salah ya Allah. Hamba ngaku salah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hamba menerima sepenuhnya hamba menerima sepenuhnya sakit ini, sakit ini, terutama lutut kanan hamba terutama lutut kanan hamba yang terasa sakit dan lemah, yang terasa sakit dan lemah, yang ketika dipakai berjalan tidak nyaman, yang ketika dipakai berjalan tidak nyaman, duduk lama tidak nyaman. duduk lama tidak nyaman. Hamba menerima sepenuhnya ya Allah. Hamba menerima sepenuhnya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hamba bersedia hamba bersedia melepaskan, melepaskan, membebaskan membebaskan sakit yang hamba derita, sakit yang hamba derita, terutama lutut kanan hamba. terutama lutut kanan hamba. Ya Allah, Ya Allah, hamba memaafkan hamba memaafkan orang-orang yang menyakiti hamba. orang-orang yang menyakiti hamba. Hadirkan orang-orang yang membuat ibu sebel, Oke, orang-orang yang membuat ibu emosi, orang-orang yang pernah menzalimi ibu. Maafkan aja, Bu. maafkan. Hamba memaafkan mereka, ya Allah. Hamba memaafkan mereka, ya Allah. Hamba melepaskan kebencian-kebencian hamba, Hamba melepaskan kebencian-kebencian hamba, sakit hati hamba, takdir hati hamba, iri dengki hamba. iri dengki hamba. Hamba melepaskan, ya Allah, Hamba melepaskan, ya Allah, perasaan tersakiti, perasaan tersakiti, perasaan terzolimi. perasaan terzalimi. Hamba lepaskan, ya Allah. Hamba lepaskan, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkan hamba, sembuhkan hamba, normalkan hamba, normalkan hamba, fitrahkan hamba, fitrahkan hamba, sehingga menikmati ibadah, sehingga menikmati ibadah lebih dekat denganmu. lebih dekat denganmu. Sembuhkan lutut kanan hamba, ya Allah. Sembuhkan lutut kanan hamba, ya Allah. La haula La haula wala quwwata wala quwwata illa billahil illa billahil aliyil azim. aliyil azim. Terima kasih ya Allah, Terima kasih, ya Allah. hamba bersyukur. Hamba bersyukur. Amin. Amin. Sekarang lihat, coba deh Ibu rasakan lututnya. Tiba-tiba hilang Ya. sakitnya. Oke, coba ya. Insya Allah Pak Ustadz agak ya Dengan? hangat ya jalan. Hangat. Coba Ya. Ibu berdiri deh. Ibu berdiri jalan. Ya. Saya mau pulang. Aduh, maaf ya nggak pakai bawahannya. Oh, pakai bawaan ya, berafan. Maaf. Nanti Ibu cerita aja. Iya, siap. Jadi ayah dan bunda itu langsung hasilnya terasa loh. Iya. Jadi Iya, Ibu iya. yang hari ini selain Ibu Tuti, ada nggak yang benar-benar tangannya nggak bisa gerak gitu? Ya, tangannya nggak bisa gerak. Saya Gerak. Ustad. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama Bu Tuti. Allah Saya memberkahi. Ustad. Tanganku patah. Siapa ini yang tangannya patah ini? Bunga Ipah dari Purwokerto. Purwokerto. Ibu siapa namanya? Bunga Ipah Ustad. Suwaibah. Ngaipah. 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 Ibu Ngaipah, Ibu Ngaipah, Masya Allah. Apa yang dirasakan oleh Ibu Ngaipah? Iya, ini kemarin hari Kamis jatuh. Oh, Nangis Masya Allah.
Masih ada itu. Sakit, Iya. Bu. Ya sakit lah, orang patah kok. Ketika digerakkan sakit, Bu. Nggak bisa digerakkan, ini kan di gap. Di gap. Tapi terasa sakitnya nggak sekarang? Iya, ya kadang-kadang jenut gitu. Tapi kan Oke. dikasih obat gitu dokter. Ya, Oke. sama Sekarang yang lain ikuti semua ya, bukan Ibu Ngaipah aja. Yang lain ikuti semua. Tentukan sakitnya, kita akan terapi bareng-bareng. Karena ini luar biasa ya ini. 612, 160 orang berkumpul. Masya Allah. Nanti saya kasih nomor handphone saya. Karena terapi ini bisa lewat telepon. Bahkan ya video call sudah. seperti ini. Yuk Ibu Ngaipah, ikuti Ya, kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, hamba mengakui hamba mengakui kejadian hamba kejadian hamba adalah izinmu, adalah izinmu, adalah takdirmu, adalah takdirmu, adalah kehendakmu ya Allah. adalah kehendakmu ya Allah. Sakit yang hamba alami, Sakit yang hamba alami, tangan kanan hamba tangan kanan hamba yang kecelakaan yang kecelakaan, dan terasa nyeri yang terasa nyeri, adalah izinmu, adalah izinmu, adalah kehendakmu. adalah kehendakmu. Hamba ngaku salah ya Allah. Hamba ngaku salah ya Allah. Hamba ngaku zalim ya Allah. Hamba ngaku dolim ya Allah. Kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Hamba ngaku zalim ya Allah. Hamba ngaku zolim ya Allah. Menunda-nunda ibadah. Menunda-nunda ibadah. Berat melakukan kebaikan. Berat melakukan kebaikan. Hamba ngaku zalim ya Allah. Hamba ngaku zolim ya Allah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak salah, banyak dosa. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zolamna anfusana. wa illam taghfir lana Wa illam taghfir lana. wa tarhamna Wa tarhamna. lanakunanna Lanakunana minal khasirin. minal khosirin. La ilaha illa anta La ilaha illa anta. subhanaka Subhanaka. inni kuntu Inni kuntu minal zalimin. minaz zalimin. Hamba ngaku salah ya Allah. Hamba ngaku salah ya Allah. Hamba menerima kejadian ini. Hamba menerima kejadian ini. Hamba menerima masalah ini. Hamba menerima masalah ini. Hamba menerima sakit tangan kanan ini. Hamba menerima sakit tangan kanan ini. Ya Allah, Ya Allah, hamba bersedia hamba bersedia melepaskan sakit ini. melepaskan sakit ini. Memaafkan kejadian ini. Memaafkan kejadian ini. Memaafkan orang yang menjadi bagian dari penyebab ini. Memaafkan orang yang menjadi Yang penyebab menyebabkan ini. ini. Yang Memaaf, menyebabkan ini. memaafkan orang-orang Memaafkan orang-orang yang menyakiti hamba. yang menyakiti hamba, Yang menzalimi hamba. yang menzolimi hamba, Yang pernah memfitnah hamba. yang pernah memfitnah hamba, Yang membuat hamba sakit hati. yang membuat hamba sakit hati. Hamba memaafkan mereka ya Allah. Hamba maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hamba bersedia hamba bersedia melepaskan melepaskan kebencian-kebencian, kebencian-kebencian, sakit hati, sakit hati, iri, iri, dengki, dengki, hasad, hasad, sombong, sombong, takabur takabur yang ada dalam diri hamba. yang ada dalam diri hamba. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkan hamba, sembuhkan hamba, fitrahkan hamba, fitrahkan hamba, sehatkan hamba, sehatkan hamba, sehingga mampu menikmati ibadah sehingga mampu menikmati ibadah padamu.
padamu ya Allah. La haula La haula wala quwata wala quwata illa billahil illa billahil aliyil azim. aliyil azim. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Amin. Amin. Ya Coba deh Rabbal sekarang rasakan alamin. tangan ibu. Coba gerakan, pasti lebih lentur, lebih nyaman, sakitnya hilang. Ya Coba Ustaz. rasakan, ceritakan ke kami, Bu. Tuh, lihat tangannya sudah mulai bergerak dengan nyaman. Iya ya Ustaz. Apa yang ibu rasakan, ceritakan. Ya lebih nyaman Ustaz. Menerima, melepaskan. Itu nanti, Bu, aliran darah di situ akan bagus. Dan Iya. ibu, kalau pas sakit, Bu, kalau selama ini kan langsung minum obat. Iya. Senut-senutnya minum obat. Coba deh sekarang, cari senut-senutnya, dan insya Allah senut-senutnya hilang tuh. Coba deh. Iya mah nggak terasa ini Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Jadi tinggal ibu bilang ke Allah, ya Allah, engkau yang punya sakit ini, saya terima. Ya Allah, saya bersedia melepaskan sakit ini, ya Allah, kebencian saya, kedengkian saya, suka ngeluhnya saya, gitu ya. Baik. Ya, Bunga Ipa, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah Ya, khairan. makasih. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, kita buka Minta tanya nomornya jawab. Ustaz. Ya, Minta nomornya. gimana? Ada yang sakit lagi? Enggak banyak masalah Ustaz. Masya Allah. Ya, makasih Bunga Ipa. Sehat ya. Iya amin. Ustaz juga sehat selalu Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Wah, ini ada Pak Nurwit nih. Bu. Pak Nurwit. Boleh, Bu Bu? Nurwit, Pak. Satu lagi ya. Karena saya juga ada acara di Jakarta. Bu Nurwit, silakan Bu Nurwit. Apa yang Ibu rasakan? Oke. Ini Pak Ustadz, saya suka tekanan darah tinggi. Itu Pusing. kadang-kadang pusingnya enggak, cuman suka berdebar-debar gitu. Terus gitu. Jadi kalau tensinya naik ya bukan gitu. Terus rasanya itu seperti sampai terasa ini itu tekanannya itu. Ya, 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 ya. Paham. Gini. Sekarang tuh yang lain juga ya. Saya tanya. Ibu tahu nggak? Semua yang kita punya ini bukan kita miliki, hanya titipan. Buktinya apa? Jantung yang ibu punya itu bergerak sendiri, berdebar sendiri, berdetak sendiri, dan kita tidak bisa ngatur. Artinya adalah itu bukan punya kita, punya Allah. Darah yang mengalir ke tubuh kita semua ini ternyata kita tidak bisa atur arah-arahnya, punya Allah. Napas yang masuk dalam tubuh kita juga nggak tahu kemana arahnya. Kenapa tiba-tiba ada yang keluar? Punya Allah. Artinya adalah kita tidak punya apapun. Karenanya mulai hari ini serahkan semua pada Allah. Dan sering-seringlah bersyukur pada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, dan ketika pas berdebar-debar, ibu jangan stres, jangan panik. Ibu tenang, pegang aja. Saya terima ya Allah, saya terima ya Allah, saya terima ya Allah, saya bersedia melepaskan was-was saya, kegalauan saya, khawatirnya saya, takut matinya saya. Semua ini punyamu. Saya pasrah ya Allah, saya serahkan kepadamu, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Itu alurnya tadi. Saya ngaku zolim ya Allah. Coba ikuti. Ini secara singkat ya. Kalau Bapak dan Ibu ada serangan, ada deg-degan dan lain sebagainya. Ibu Nurwit, ikut saya. Ya Allah, Ya Allah, saya zolim ya Allah. saya zalim ya Saya Allah. ngaku zolim ya Allah. Saya zalim ya Kurang Allah. menjaga diri. Kurang menjaga diri. Saya akui ya Allah. Saya akui ya Allah. Semua ini kehendak-Mu. Semua ini kehendak-Mu. Saya ngaku zolim ya Allah. Saya ngaku zalim ya Allah. Saya menerima kondisi ini ya Allah. Saya menerima kondisi ini ya Allah. Saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan. Saya maafkan semua kesalahan-kesalahan Orang-orang yang orang-orang menzalimi hamba. yang menzalimi hamba, Baik orang dekat maupun jauh. baik orang dekat maupun jauh. Saya maafkan semuanya.
Saya maafkan semuanya ya Allah. Ya Allah, sembuhkan hamba. Ya Allah, sembuhkan hamba. Kanan darah tinggi hamba. Tekanan darah tinggi hamba. Deg-degan hamba. Deg-degan hamba. Khawatirnya hamba. Khawatiran hamba. Hamba pasrah ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. La haula La haula wala quwata wala quwata illa billahil illa billahil aliyil adzim. aliyil azim. Masya Allah. Ini ada Bu Evi dari USA, mungkin mau tanya. Ibu, gimana rasanya Bu Nurwit? Alhamdulillah sih Pak Ustadz. Jadi itu kalau lagi tiba-tiba ada masalah apa itu saya langsung ada koyok ser kan gitu. Ya, langsung. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Apakah redaksinya itu sama seperti itu atau intinya seperti itu gitu? Jadi Ya, kalimatnya boleh redaksinya berbeda. intinya aja. Oh intinya aja. Oh iya. Redaksinya bisa dirubah-rubah. Intinya adalah, udah kita ngaku salah. Redaksinya bisa. Ngaku salah, kita maafin, kita lepasin. Salah. Masya Allah, ini banyak banget nih yang pengen tanya. Pak Jayadi, Terima kasih. ya, Masya Allah. Tapi kalau Ya. nggak bisa, Mengakui, menerima, melepaskan. Ya, itu ya. Nah, ya, itu ya Pak ya. Jadi intinya adalah, akui aja dulu, saya zolim, saya salah. Widi mendolimi diri. Yang kedua, terima, saya menerima masalah saya menerima ujian saya terima, pokoknya saya terima ya Allah, saya terima. Makanya alur sunatullah semua itu menerima dulu, jangan nolak dulu. Kenapa sih kok saya yang sakit? Kenapa kok saya yang diuji? Nah itu nolak itu. Terima dulu, habis terima, lepaskan dengan cara apa? Tazkiyatun nafs. Saya punya benci, saya punya ego, saya punya kesombongan, saya pernah iri, saya salah, saya lepaskan, saya maafkan. Biasanya orang-orang terdekat tuh yang nyebelin kita. Suami, istri, anak, tetangga, teman kerja, masa lalu. Lepaskan. Ngapain? Tahu nggak? Kalau Anda hari ini nggak mau memaafkan, nanti di akhirat jadi saksi. Kalau Anda jadi saksi, bisa jadi tersangka. Kalau jadi tersangka, harusnya cepat-cepat masuk surga, jadi tertahan. Gitu. Daripada kita di sana terhambat karena sering jadi saksi, maafin aja sekarang. Biar nggak perlu jadi saksi lagi. Tapi susah Ustadz. Ya itu setan yang ngomong. Karena setan kan pengen ada temannya. Sakit Ustadz, sakit. Ya iyalah. Tapi Anda mumpung hari ini masih hidup, yuk buat permaafan. Kalau perlu buat surat, walaupun surat ini nggak perlu disampaikan ke yang bersangkutan. Buat surat kepada Ibu Tuti misalnya, anggap saja namanya gitu. Assalamualaikum Ibu Tuti, terus terang saja saya sakit hati dengan fitnah yang Ibu lakukan pada saya. Saya sakit hati dengan kezaliman bertubi-tubi yang Ibu lakukan ke saya. Bahkan karena ini saya menjadi jauh dari anak-anak. Saya sakit, saya emosi. Namun Bu Tuti, hari ini saya maafkan semua kesalahan Ibu. Bukan karena saya setuju dengan perbuatan Ibu. Tapi karena saya tidak mau ada sangkut paut saya dan Ibu nanti di akhirat. Saya maafkan Ibu hari ini dan seterusnya. Ya Allah, saksikan saya memaafkan Bu Tuti. Tanda tangani, baca lagi, habis itu bakar. Udah. Itu visualisasi. Sehingga kita sudah plong gitu ya. Pak Jayadi, sampai jam berapa ini Pak Jayadi? Sebetulnya sampai jam 6.30 mungkin 6.45 kali Ustaz. 6.45 deh. Ya, boleh. 6.45. Saya acara di Jakarta jam 9, jam 7, jam 6.45 sudah selesai. Baik. Oke. Sekarang siapa tadi yang resen tadi? Resennya hilang. Boleh tanya. Bu itu Bu siapa Bu Eni Joeni? Ini ada yang dari Cilacap, dari Jogja. Oh, Bu Nani. Bu Nani. Bu Nur Aini, Ya, Pak Ustadz. Oh, ada Nur dua Aini. ya. Oke, Bu Nur Bu Aini. Nani dulu. Habis itu Bu Nur. Bu Nur tadi yang Majelis Asmaul Husna itu. Namanya Bu Iba. Maaf Jadi belum saya kan diinem. masuk nama Ibu Majelis kan enak.
Oke, Bu Nani dan Ibu Nur, saya pin Aini. duanya Ya, biar kalau Pak Ustadz saya diberi kesempatan, alhamdulillah, terima kasih. ya, Bu, apa yang dirasakan, Bu? Saya itu lambung, Pak Ustadz, udah berpuluh tahun, kayaknya nggak sembuh-sembuh. Yang punya lambung siapa? Allah. Yang buat sakit lambung siapa? Allah. Yang suka Allah. sakit hati siapa? Saya. Yang suka benci pada orang, kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan orang siapa? Saya, Berarti yang zolim siapa? Saya. Kalau yang menurut merasa sakit akhirnya siapa? saya Saya. sendiri. Nah, itu. Jadi, hari ini semua harus dipahami, ya. Pahami bahwa dendam itu menyakitkan. Sakit hati itu kita yang merasakan. Oke, sekarang Bu Nani, coba bebaskan mic-nya. Dan yang lain ya, semuanya ya, nanti juga. Bisa nggak Bu bebas? Udah bisa ya? Udah, ya. Yuk. Sekarang juga tadi Bu siapa tadi yang majelis Nur Aini. Nur Aini. Bu? Nur Aini. Nur Aini ya, majelis. Oh Oke, ya, biar Afan Ustadz, oke. tadi dari Baik, Bu biar saya Tuti, pin Bu sekalian, Ngada. biar bertiga langsung, ya. Enggak, tadi saya hanya mohon redaksi dari Ustadz tuh bagus sekali, jadi bisa diperhatikan sama teman-teman. Mohon Nah, di-share Ustadz, itu saja. Iya, tugas Pak Jayadi. keren. Pak Jayadi nanti dilihat lagi rekamannya Iya, di siap. ini ya, biar teman-teman juga nanti belajar. Baik, nggak apa-apa. Saya langsung terapi ya. Ini sekaligus saya ketika pas ini ditulis redaksinya ya. Ya, Baik, ya tolong Bu Nia dan Bu Nur Aini dan dia. boleh ini Terlalu redaksinya. cepat Ustadz menulis, nggak keburu saya. Ya, nanti dengerin aja dulu direkam nanti ya. Siap, Ada rekamannya nanti mungkin Pak Jayadi bisa di ini ya. siap. Insya Allah. Baik, saya akan pelan-pelan sekarang biar yang lain bisa minimalnya lebih memahami. Ibu Nani sakit lambung tadi ya. Betul ya? Sakit Ya, lambung. ya, Pak Oke. Ustadz. Sekarang Ibu ikuti kata-kata saya. Yang lain ikut sesuai dengan penyakit masing-masing, suara di mute. Oke. Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, hamba ngaku ya Allah, hamba ngaku ya Allah, sakit lambung hamba sakit lambung hamba yang sudah bertahun-tahun yang sudah bertahun-tahun adalah takdirmu, adalah takdirmu ya Allah, adalah izinmu, adalah izinmu ya Allah, adalah kehendakmu. adalah kehendakmu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hamba ngaku zalim, hamba ngaku dolim, kurang menjaga emosi, kurang menjaga emosi, kurang menjaga nutrisi, kurang menjaga nutrisi, kurang menjaga diri. kurang menjaga diri. Hamba zalim ya Allah. Hamba dolim ya Allah. Rabbana Rabbana zalamna dolamna anfusana angkusana wa illam wa ilam taghfir lana taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna lanakunanna minal khasirin. minal khosirin. Hamba zalim ya Allah. Hamba dolim ya Allah. Ampuni hamba. Ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hamba menerima hamba menerima sakit ini. sakit ini ya Allah. Hamba menerima Hamba menerima lambung yang sakit lambung yang sakit ya Allah. yang sudah bertahun-tahun. Yang sudah bertahun-tahun. Hamba terima ya Allah.
Hamba terima ya Allah. Hamba bersedia Hamba bersedia melepaskan melepaskan sakit yang hamba alami. sakit yang hamba alami. Melepaskan Melepaskan sakit lambung ini. sakit lambung ini. Ya Allah, Ya Allah, hamba bersedia hamba bersedia memaafkan memaafkan kesalahan orang-orang terdekat hamba. kesalahan orang-orang terdekat hamba. Hamba Ya, maafkan ya Allah hamba maafkan ya Allah. orang-orang yang menyakiti hamba, Orang-orang yang menyakiti hamba, menzalimi hamba, menzalimi, memberatkan hamba. memberatkan hamba. Hamba maafin ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Pasangan, anak-anak, hamba maafkan ya Allah. Berat ya Allah, hamba maafkan ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Hamba Hamba maafkan maafkan ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Hamba maafkan Pak. ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Hamba lepaskan kebencian-kebencian. Hamba lepaskan sakit hati. Hamba lepaskan kesombongan. Hamba lepaskan iri dengki. Hamba lepaskan perasaan-perasaan hebat. Hamba lepaskan perasaan lebih baik. Hamba lepaskan ya Allah. Hamba lepaskan ya Allah. Ya Allah, ridhoi hamba. Allah, ya Allah. Sembuhkan hamba. Sembuhkan hamba ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. Hamba pasrah Hamba ya Allah. pasrah ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. Sembuhkan hamba. Ya Allah. Sembuhkan Hamba pasrah. hamba pasrah ya Allah. Sembuhkan hamba. Amin. 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 Rasakan lambung ibu coba. Coba deh, tiba-tiba plong. Rasa sakitnya yang bertahun-tahun, lihat tuh. Dadanya, lambungnya. Coba rasakan. Ya. Apa yang enak? Plong enak, agak enak. Ya. Enteng. Kenapa coba? Ummati baina sitin wa sabain, kata Rasulullah. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Artinya sudah masuk injury time. Yang sudah lewat 70 tahun itu sudah ada bonus. Masa usia kita yang tinggal menunggu waktu. Kemarin kita masih melihat di WhatsApp grup Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nama teman kita di sana. Nanti suatu saat nama kita yang di situ. Ngapain kita tinggal sebentar hidup kok membawa emosi, membawa dendam, membawa sakit hati. Padahal itu semua belum tentu juga mereka salah. Itu persepsi kita sendiri karena wadahnya masih gelas. Coba wadah kita perluas menjadi danau. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho. Mereka nyakiti hamba juga atas izinmu. Tanpa izinmu tidak akan mereka bisa menyakiti hamba. Ya Allah, hamba maafkan semuanya. Ya, Bu? Amin, amin. Terima Masya kasih. Allah. Sama-sama. Ini teman-teman bisa nyatat nomor handphone saya nih. Ya. Biar nanti yang mau ya. Nih. Saya kasih nomor yang sedikit deh. Bentar ya. Ya Ustaz. Nih, saya kasih nomor yang ringkas. Mana Saya ada 2 nomor. Ini nomor saya yang paling mudah, 0818 10 14 46. Ya, ada 2, tapi ini yang jarang orang masuk nih, karena ini memang handphone kedua saya, ya. Jadi ayah bunda, apa hikmah yang pertemuan pada pagi hari ini? Udah deh, karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jangan terlalu asik dengan apa yang kita akan tinggalkan. Bagi yang masih pelit sedekah ya, bagi yang masih pelit menyumbangkan kebaikan-kebaikan, bagi yang
masih pelit untuk menuntaskan apa yang harus diberi. Segera sadar, kalau Anda mati, semua harta Anda bukan punya Anda, punya ahli waris. Kalau ahli warisnya benar, kalau nggak benar, boro-boro ingat kita ya. Ya, insya Allah Allah memberkahi. Saya mohon doa, sedang membangun pesantren ya. Semoga Allah menjadikan ini bagian dari amal jariah bagi saya, orang tua, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Jayadi. Allah mengizinkan kita bertemu. Allah juga yang suatu hari nanti menjadikan kita berpisah. Ketemu lagi di surga, saling mencari. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi dibuka lagi. Ada yang tanya, kok tipsnya Ya, 7 baru 3? barangkali Waktunya. untuk Waktunya Pak Yadi. waktunya Kalau disampaikan 7-7-nya nanti khawatir nggak paham, malah nggak paham. nggak paham. Nah, ada Tapi 7, tapi 3 ya, dulu ya. 3 dulu. insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi Ustadz ya. Ya. Syukur offline biasanya banyak ya kalau yang offline. Tapi barangkali belum ditutup ini Pak Agustin ada pantun nih Ustadz biasanya Ustadz. Jadi Masya Allah. kita sama doa bersama. Ya. Pak Agustin ada pantun? Ya Pak, Silakan. ada pantun Pak ya. Masya Allah. Saya sudah ini apa? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair al-mukarram Ustadz Aris, sugestinya luar biasa. Saya bikin 2 pantun Pak, tapi hanya 1 aja yang dibacakan. Ya Allah. Biasa judulnya itu Pangsiunan Berpantun Rabu Pak. Kuatkan diri. Saya kebetulan alhamdulillah maju ke 72 Pak, kepala 7 Pak. Tapi semangat masih 27 Pak Ustadz Aris. Jalan-jalan ke Karangpandan. Cakep. Badan sehat dan rasa senang. Jangan pernah putus harapan. Jika diri kuat, hidupkan tenang. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi